Ini rombongan copet nih. Ini copet semuanya nih, gila kan? Kecil-kecil. Tuh lihat. Selamat datang di kota Paris. Inilah Paris dengan keindahannya. Salah satunya adalah Menara Eiffel. Biar begitu, Paris menyimpan juga cerita kelam. Cerita beberapa temanku misalnya, yaitu cerita tentang kecopetan. Kali ini aku mau ngebahas tentang copet di Paris. Tapi sebelum itu, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Stasiun-stasiun besar seperti Châtelet-Léal, terus habis itu stasiun metro yang deket-deketnya pusat perbelanjaan seperti Printemps, Galeries Lafayette, daerah Champs-Élysées, itu biasanya tempat copet-copet itu beraksi ya. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa mereka habis belanja, jadi ini Châtelet ini juga dekatnya BHV yang tadi aku bilang. Mereka melihat peluang itu ya. Orang-orang yang kesini itu kebanyakan belanja dan punya duit, atau kalau nggak punya barang yang bisa mereka ambil. Kalau aku sendiri, aku pribadi pengalaman dicopet belum pernah ya. Alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai ya. Tapi teman-temanku itu ada yang sudah pernah dicopet handphonenya, ada yang dicopet dompetnya, isinya yaitu kartu jaminan sosial atau kartu kesehatan, kalau di kita BPJS gitu ya. Ada ATM di dalamnya, terus ada yang juga yang temanku yang lain ada yang titre de séjour atau yang kita sebut sebagai, kalau di Indonesia kitas. Itu ngurusnya susah banget karena harus lapor polisi, udah gitu harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya nggak kalah gawatnya adalah kehilangan ini, ATM ya. Kartu ATM di sini itu bisa dipakai transaksi tanpa menggunakan PIN. Jadi sangat berbahaya. Kartu kalian misalnya dicopet nih, terus si pencopet menggunakan kartu kalian untuk membayar di toko serba ataupun di toko-toko tertentu tanpa PIN. Nah, kartu ATM keluaran bank di sini itu bisa dipakai untuk transaksi tanpa PIN code atau tanpa kode PIN, itu sampai 50 euro. Untuk tahun ini 50 euro, tahun depan mungkin tambah lagi. Tahun lalu kayak masih 20 euro. Nah, kali ini aku ada di salah satu public transport, yaitu yang namanya tram B sama si Agus. Hai. Nah, kan kemarin kita sempat dari Galeri Lafayette ya, tambahan ya pengalaman si Agus. Nah, yang di belakang itu copet. Iya benar. Dari Galeri Lafayette kita turun, terus habis itu naik metro. Dan itu pengalaman yang tak terlupakan karena kita mergoki copet ya kan, sekawanan copet, seperti di tayangan berikut ini. Nah, ini copet nih. Ini copet semuanya nih, gila kan? Kecil-kecil. Tuh lihat. Lalu aku sama Agus mengikuti mereka sampai ke bawah ya. Benar-benar ngawasin mereka sampai mereka itu benar-benar ke bawah, yaitu masuk ke metro. Begitu sampai di bawah, copet-copet kecil itu mereka masuk ke dalam kereta. Setelah itu Agus dengan cekatan dia memperingatkan masinis dari metro itu bahwa ada kawanan copet cilik yang masuk ke metro. Hal ini bertujuan supaya masinis tahu dan memberikan peringatan kepada orang-orang di metro itu supaya hati-hati. Belum sempat masinis memberikan peringatan bahwa di dalam metro itu ada copet,
seorang ibu-ibu sudah melabrak mereka. Dengan beraninya dia mengusir mereka. Mesdames, Messieurs, attention, s'il vous plaît, je vous informe que la station Opéra fait le public, prochaine station, Pyramide, je répète donc que la station Opéra est... Bukannya takut kepada ibu itu, mereka malah semakin berani, bahkan marah, bahkan melawan ibu itu. Salah satu dari gerombolan copet cilik perempuan itu mengejek ibu itu dengan apa itu namanya, menari-nari seperti ini. Faites le public, prochaine station Pyramide. Merci d'avoir attendu. Faites le public, prochaine station Pyramide. Merci d'avoir attendu. Faites le public, prochaine station Pyramide. Merci d'avoir attendu. Tentu saja kawanan copet itu sebenarnya marah banget sama ibu itu ya. Karena ibu itu telah menggagalkan. Rupanya mereka itu sudah DDI kalau bahasa Jawanya ya. Udah DDI. DDI itu apa ya? Udah ini loh. Oh, udah punya target, udah pointing target. Nyampe di metro digagalkan sama ibu itu. Mereka ya marah lah. Tanpa peduli kemarahan itu, si Agus lagi dia langsung ikutan kelabrak. Ternyata si Agus memiliki kekuatan yang luar biasa, hanya dengan malah tua gitu langsung mereka pergi. Suami dari calon korban copet itu pun berterima kasih kepada ibu itu maupun sama si Agus. En plus, elle est enceinte. Nah, Gus, menurut lo yang udah lama di Paris, gimana sih cara ngakalin biar lo nggak kecopetan? Pertama kalian tuh harus hati-hati. Ah, Hati-hati itu sudah gitu apa namanya barang-barang berharga kalian disimpan yang baik. Udah gitu baiknya itu gimana? diperhatikan, maksudnya simpannya di tempat yang jangan sampai di tas nih, di bawah. Udah gitu kalau misalnya pakai dompet Di bawah. ya, udah gitu taruh di dompetnya di depan gitu. Kalau yang kayak gini nih gampang dicopet dari samping. Oh, Karena gitu. dia biasanya nggak grup Satu grup gitu ya. 5 orang gitu. Yang Tapi satu ngedesak. aku heran kenapa ya polisi kenapa nggak nangkep sih? Karena dia masih di bawah umur. Kalau gue jadi polisinya gue tamparin, gue Nggak jambakin. Tapi nggak ditangkep ya. Beneran nggak ditangkap. Kalau nggak suruh kerja, nyuci baju, nyuci transportasi itu kan bisa ya, harusnya kalau dia bisa jadi Tapi suruh kerja gitu loh. Karena jadi kalau seperti yang dibilang Agus tadi, kalau hukum di Perancis ini, Jadi di Prancis ini memang hukum pidana tidak berlaku untuk anak-anak di bawah umur. di bawah 18 tahun itu tidak bisa terkena hukuman jadinya, atau yang terhitung masih minor ya. Iya. Tapi itu yang dimanfaatkan oleh mafia untuk melakukan tindak kejahatan, yaitu copet. Terus yang dilakukan sama perusahaan kereta api, petugas kereta api itu hanya memperingatkan bahwa di situ ada copet, kita harus hati-hati. Ya hati-hati caranya yang seperti dibilang sama si Agus tadi. Oke. Itu sampai US Embassy sampai ngasih travel warning loh. Karena saking seringnya ada kecopetan itu sampai dia ngasih travel warning, misalnya ke daerah wisata tertentu di Paris harus hati-hati, harus tidak boleh bawa paspor. Mengingat banyaknya turis Amerika yang ada di Paris, Kedutaan Besar Amerika di Paris pun memberikan travel advisor untuk mencegah kecopetan dengan hanya membawa barang-barang yang diperlukan seperti ATM, terus paspor ditinggal aja di hotel, yaitu di safety deposit. Jadi kalian bisa membawa fotokopi paspor saja. Kemudian kenali tempat-tempat di mana copet itu beraksi, yaitu di daerah-daerah wisata besar seperti Menara Eiffel dan pusat perbelanjaan seperti Champs-Élysées. Jika kalian kecopetan, langsung aja hubungi pihak kepolisian melalui online ataupun telepon ataupun datang langsung. Modus operandi copet-copet tersebut juga berbeda-beda. Kalau di jalanan, mereka biasanya 2 orang atau lebih, satunya ngajak ngobrol, yang lainnya nyopet. Rata-rata ATM di Paris itu aman, tetapi kalian juga harus waspada. Kenali ATM yang berada di tempat-tempat yang terang benderang.
Modus operandinya adalah mereka biasanya menanyakan arah jalan. Lalu tiba-tiba mereka menyerobot dan merampas uang yang diambil dari ATM. Itu tadi video tentang si Agus, temanku yang labrak copet. Wah, seru kan? Baik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan yang seru-seru lagi ya. Sampai jumpa.